sekarang sedikit. kita untuk para netizen ya. Silakan mahasiswa. Silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi gini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara. Tunggu, Bang Zulfik. Ya. Aduh, putus. Jangan disela. Silakan mahasiswa. Ya, pertama semua masukan-masukan yang antum sampaikan kepada saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat positif. Tujuannya sangat baik. Nah, apakah kemudian saya lakukan itu tanpa sadar? Saya sadar. Sengaja saya masuk. Saya hanya ingin membuktikan kepada publik bahwa Fatimah itu adalah murtadin odong-odong. Betul. Dan kita sudah buktikan itu. Tapi kalau mau berdebat dengan saya, tambahin kepalanya 9. Hadapi saya di channel yang netral gitu loh. Karena saya sudah berapa kali jadi korban. Sampai-sampai saya tidak mau lagi ikut Zoom mereka gitu. Kenapa? Pada saat kita memaparkan kebenaran dari Al-Quran, dari kitab mereka, kita di-mute. Itu sudah sering saya lakukan, sudah sering saya alami. Jadi saya masuk di sana itu cuma satu tujuan. Membuktikan kepada satu Kristen bahwa Fatimah yang mereka percaya sebagai murtadin itu murtadin kodok warna pink. Dia tidak punya ilmu tentang Islam. Itu yang pertama tujuan saya. Yang kedua, saya ke sana untuk membuktikan bahwa dia itu pembohong. Dia katakan dia sudah pernah sering berdialog dengan saya. Dia dusta. Saya ingin meluruskan fitnahannya dia. Bahwa kami sudah sering kenal, sudah sering sapa. Itu bohong, dusta itu. Yang ketiga, saya ke sana itu ingin supaya mereka itu penasaran. Bahwa Islam itu sebenarnya takut kalau Al-Quran mereka itu dibahas. Supaya mereka mau ketika kita undang. Kenapa? Saya pribadi, jujur saya katakan ya, melalui kontennya saya katakan, saya pribadi ada 30 pendeta yang nomor kontaknya ada sama saya. Tidak ada satupun pendeta yang berani berdialog dengan saya. Itu yang menyebabkan saya sakit hati. Kenapa kemarin saya berpesan kepada Rudi Yohanes, Bang Rudi tolong jangan sakit. Bang Rudi jangan sakit. Anda harus tetap sehat. Anda harus tetap panjang umur. Kenapa? Karena kebenaran Islam akan terungkap melalui Anda. Kalau tidak ada lagi yang mengorek-ngorek Islam, tidak ada lagi yang mau memfitnah-fitnah Islam, maka kami pun malas menyampaikan Islam itu. Kami pun malas menyampaikan kebenaran Islam itu. Tetapi selama Rudi Yohanes panjang umur dan selalu mengotak-atik Islam dengan cara dia yang licik itu, maka selama itu juga kami sebagai penyambung lidah Allah akan menyampaikan kebenaran Islam. Itu maksud saya. Jadi ada 30 pendeta nomor kontaknya sama saya. Semua cuma bisa japri, kirim link yang tidak ada artinya. Yang mana link itu mereka pun tidak baca sebenarnya. Tapi ketika saya katakan, Pak Pendeta, tolong baca chat saya baik-baik. Saya ingin berdiskusi dengan Anda baik-baik. Tolong tanggapin saya. Dibaca, tapi tidak ditanggapin. Nah, saya masuk ke sana karena di situ ada orang yang mengaku murtadin. Saya ingin pancing dia keluar. Tapi paling tidak saya sudah simpan bekas ke dia bahwa kamu itu pembohong, kamu itu pendusta, kamu itu penipu, sebagaimana yang diajarkan oleh pendiri agamamu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa lagi Fatimah harus dihakimi? Meskipun Fatimah itu berbohong, karena ternyata kemuliaan Tuhannya Kristen itu melimpah ketika mereka berdusta. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan kepada mereka, kenapa murtadin odong-odong ini gemar sekali berdusta? Kenapa? Karena memang ada perintah, hukumnya wajib di dalam agama mereka untuk mengkristenkan semua makhluk. Kucing, ayam, cicak, kodok, ayam. Jadikanlah seluruh makhluk. Apa itu buatannya perintah itu? Hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang mengatakan Kristen itu tidak menjajah, Kristen itu diajarkan dengan kasih, bohong, dusta, bullshit, itu adalah perintah layaknya di dalam ajaran agama Islam. Dirikanlah salat. Hukumnya apa? Wajib. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku. Hukumnya apa? Wajib. Dengan cara apapun. Yang pasti perintahnya jadikan. Kau mau perangi kek, dengan cara halus kek, dengan tipu daya kek, dengan dusta kek. Pokoknya jadikan seluruh makhluk menjadi muridku.
itu amanat agung. Jadi ketika ada yang mengatakan, saya tidak dusta, saya ini murtadin betulan, tidak. Anda sedang menjalankan amanat agung dari mimbar gereja. Anda harus menjadikan kami sebagai Kristen dengan cara dusta, dengan cara licik. Jadi tujuan saya ke sana itu untuk menampar dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas buat Fatimah. Saya tidak kenal Anda. Anda tidak punya ilmu. Anda mau tarung dengan saya, monggo. Mau membahas tentang Al-Quran, saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Mau membahas kitab Anda, itu saya pakarnya. Saya ahli kitab Anda, gitu loh. Mau bahas Al-Quran, saya bukan ahli. Minimal saya lebih tahu Al-Quran daripada Anda. Itu yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Jadi apa yang sahabat-sahabatku sampaikan di sini betul sekali. Saya pun menghimbau kepada semua umat Muslim yang masih nyantol di channel-channel kafirun, tinggalkan channel itu. Tidak ada manfaatnya. Ya, kita ini mayoritas. Kalau Anda ingin mendalami tentang materi Kristolog, saya sudah sampaikan. Kita ada channel yang memang untuk membahas pemula. Ada channel-channel yang memang dikhususkan untuk pemula untuk belajar Kristologi. Silakan di sana. Anda ingin mendengarkan debat tentang Islam dan Kristen, tunggu, kami akan unggah di YouTube. Tapi tidak perlu Anda ke channel-channel daripada kafir-kafir pendusta-pendusta dan licik-licik ini. Jadi ketika mereka mengatakan Zulkifli itu takut kalah, kamu kalah saya dari sisi apa? Kamu punya disiplin ilmu apa? Oh tidak, di dalam Al-Quran dikatakan kenapa membahas Taurat, kenapa membahas Injil, kenapa membahas ini dan itu. Itu disebabkan karena yang berfirman di dalam Taurat, yang berfirman di dalam Injil itu adalah juga yang berfirman di dalam Al-Quran. Itu jawabannya sangat sederhana sekali. Jadi ketika mereka mengatakan saya takut nenekmu kiper, mana ada saya takut sama orang Kristen. Takut sama Allah iya, tapi kalau sama debater-debater yang di pertama kepada sahabat-sahabat saya sini, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada calon besan saya juga. Terima kasih atas semangat yang selama ini banyak mendukung kita ya. Lalu kemudian saya Bang Zulfikar, Zulkifli, lalu kemudian Bang Dewa, Adinda Dewa, thank you ya sudah diingatkan. Saya sebenarnya tahu bahwa bukan dilarang sebenarnya, tapi demi menegakkan sebuah kebenaran, ya benar yang Anda katakan bahwa kita tidak perlu ke sana. Mereka yang butuh kita. Buktinya kemarin Natalan mereka baca Quran, membuktikan bahwa memang kitabnya itu cacat dan kitabnya butuh bantuan dari kitab sucinya umat Islam, seperti itu. Lalu kemudian dari saya buat netizen di luar, benar apa yang disampaikan oleh sahabat kita di sini, segera tinggalkan channel-channel mereka. Segera tinggalkan channel mereka. Saya yakin mereka akan kelaparan ya ketika umat Islam bersatu untuk meninggalkan Bang Zimba? Putus ya suaranya. halo. Ya putus Pak Zul. Jangan mungkin keputus mungkin koneksinya. Kita tunggu. Halo. Oke, nyemplung. Lanjut. Lanjut. Ayo kita himbau teman-teman yang di sana yang belum paham masalah teknik YouTube. Suarakan, ayo kita suarakan. Sambil saya cari videonya si penghujat si Rudi. Silakan Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Zuma, dinanti suaranya sama netizen kita. Silakan. Ya, jadi apa ya bilangnya ya sahabat-sahabat sekalian. Tantangan yang terbesar yang saya hadapi ketika saya terjun di dunia debat menjadi seorang kristologi itu, yang paling terberat di antara semua tantangan itu adalah upaya saya untuk mencari lawan debat yang paham tentang gospelnya sendiri. Itu adalah rintangan yang paling berat. Saya belum pernah menemukan itu. Dari sejak saya mengenal dunia debat lintas agama, belum pernah saya bertemu dengan orang
ya dari seberang yang lebih paham gospelnya daripada saya. Ini saya harus jujur, gitu loh. Itu yang paling berat. Coba bayangkan aja. Kita ada grup sampai 20 grup yang aktif. Jadi ketika saya sudah sampai di tempat kerja, saya share di beberapa grup. Ada nggak pagi ini yang pingin saya injilin? Ada nggak? Ada nggak? Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang masuk Bu Uti, yang masuk Pak Sopan, yang masuk swasta, yang masuk siapa? Petro atau siapa namanya. Terus pendeta-pendeta yang mereka ajukan kayak Stefania, terus kemudian Sri siapa gitu yang sering kali japri saya tapi nggak pernah mau berdiskusi. Itu buat apa coba? Mereka pasang di grup-grup Kristen tapi mereka cuma ngintip itu. Jadi tantangan yang paling terberat itu adalah khususnya saya sulit menemukan lawan diskusi yang lebih paham gospelnya daripada saya sendiri. Itu yang paling terberat. Bu Uti gak ada ilmu, Rudi Yohanes gak ada ilmu. Terus apakah kemudian kita harus lari dari upaya-upaya yang kita sudah lakukan untuk bagaimana bisa menghalangi arus daripada pemurtadan yang terjadi di sekeliling kita? Oleh karena kita tidak menemukan lawan. Nah, bertahan di kondisi itulah yang paling berat. Di saat saya harus menikmati masa di mana anak-anak saya butuh perhatian, istri saya butuh perhatian, karyawan-karyawan saya di kantor butuh perhatian. Di saat mereka butuh perhatian itulah saya berada pada posisi di mana saya malah mencari debater yang hebat dari seberang. Tapi saya tidak menemukan itu gitu loh. Ada lagi yang mengaku murtadin, tapi cuman murtadin kulit pisang, alias odong-odong. Jadi itulah kondisi yang paling terberat yang saya hadapi pribadi. Bayangkan aja sahabat-sahabat sekalian. Saya pulang kantor. Bayangkan. Sambil nyetir loh. Cari siapa di antara mereka ini? Kira-kira ada pendatang baru nggak? Habis itu nggak ada. Pindah lagi di grup lain, nggak ada juga. Yang ada Sopan Sembiring. Itu aja terus. Lamsenio Baho. Itu aja terus. Karena tidak menemukan lagi teman diskusi. Ya. Maka saya silaturahim dengan teman-teman yang ada di Zoom sambil nyetir. Dan itu sering saya lakukan. Itu adalah hal yang berat sebenarnya. Kemudian sampai ke rumah, saya tidak tenang sebelum menemukan lawan debat. Tujuannya apa? Apakah untuk merendah-rendahkan atau menghina agama lain? Tidak. Tujuannya cuma satu. Ya. Menghalangi arus pemurtadan yang terjadi di mana-mana. Ah, masa sih? Kamu yakin gitu, Sul? Bagaimana saya tidak yakin? Mata saya melihat, kuping saya mendengar. Ya, saya melihat secara tekstual. Ada di dalam kitab mereka. Dengan tipu daya, licik seperti merpati, licik seperti ular, ya kan? Berbulu seperti monyet, kan gitu. Lalu kemudian dalam kelicikan itu lengkap sudah kan? Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Ya. Jadikanlah mereka semuanya menjadi muridku. Nah, lagi-lagi murid ini diartikan mereka sebagai hamba. Jadi orang-orang yang ada di dalam kelas itu, ya, yang manggil guru itu adalah hamba-hamba guru. Padahal murid yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kayak tadi, coba tadi masih sempat saya dengarkan Bu Uti, ya. Sudah bohong, sudah dusta, sudah nipu, dengan pedenya lagi tuh. Pede kalau dia nipu, Masya Allah. Dia bilangnya saya tidak pernah mau membahas tentang Al-Quran. Kapan-kapannya Anda mau membahas Al-Quran dengan saya. Yang Anda bahas itu terjemahan. Anda tidak punya ilmu untuk masuk ke ranah Quran. Terjemahan, yes. Sering terjemahan. Tapi kalau Al-Quran, mampu Anda masuk di situ? Enggak bisa.
Kristen tidak akan pernah bisa menyentuh sampul Quran saja tidak bisa. Apalagi Al-Qurannya yang mereka tahu cuma terjemahan. Begitu juga kitabnya. Kitabnya itu cuma terjemahan. Jadi hari ini bisa jadi kodok 50 tahun kemudian berubah menjadi rusa. 50 tahun kemudian menjadi banteng. Ya, itulah terjemahan. Jadi mereka buta terhadap kitab sucinya, lebih-lebih kitab sucinya orang lain. Nah, mereka sembunyi di mana? Sembunyi di getek terjemahan Septuaginta kitabnya agama lain, yaitu Yudaism. Nah, oleh itulah sebabnya, sahabat-sahabat sekalian, yang paling terberat setelah menjadi apologet itu adalah mencari lawan yang seimbang. Itu tidak pernah saya temukan. Yang ada ngaku murtadin bohongan, yang odong-odong, murtadin kulit pisang. Itu yang ada. Ya. Jadi apa yang saudara-saudara sampaikan itu harus kita laksanakan dengan baik. Bahwa upaya-upaya Kristen untuk memurtadkan orang Indonesia ini itu menghalalkan segala macam cara. Ide-ide yang mereka susun itu memang sudah terencana dengan baik. Bagaimana kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Mereka realisasikan, mereka aplikasikan dengan dusta, dengan bohong. Kenapa? Karena mereka dengan dusta bisa menjadikan kemuliaan Tuhan mereka itu melimpah. Ya, itu jelas. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, kenapa Bu Uti yang pendusta itu bisa dihukum? Sementara dengan dustanya kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Jadi Fitnah, berdusta apa? Orang Riau, buset dah, la ilah Allah. apa yang fitnah Bu Uti? Apa yang saya fitnah? Aku memang Islam bro, nenekku masih itu, maciku masih ada, pamanku masih ada, ya ilah Allah. Nggak usah didengar yang namanya Uti Watimena, tidak usah didengar karena di dalam saja baca Quran Watimena. Di dalam Aku muslim, di dalam sebuah kegiatan. Coba yang lain diam. Coba yang lain diam. Oke, Anda murtadin. Tapi odong-odong kan? Aku udah bilang aku murtadin waktu aku masih kanak-kanak SMP. Nah, iya, makanya tidak salah. Jangan Anda bilang saya fitnah. Anda itu murtadin. Oke, yes. Kita tanda tangan, stempel. Tapi di dalam kurung, murtadin odong-odong. Salah nggak saya bilang gitu? Di channelmu nggak bilang begitu. Bilangnya aku cari-cari itu, fitnah. Aku memang murtadin, mau bilang apa? Di channelmu ganti dulu channelmu, jangan fitnah-fitnah. Nggak boleh, nggak boleh. Menyatakan kebenaran. Rekamannya lengkap. Rekaman saya lengkap loh. Jangan dikira saya tidak rekam apa yang Anda bicarakan tadi tentang saya. Memang saya murtadin, mau bilang apa? Ya, saya tidak bilang Anda fitnah saya murtadin. Itu kebalik. Anda fitnah saya tidak akan pernah berani membahas Al-Quran dan seterusnya. Dan saya selalu berani. Sekarang ayo kita bahas Al-Quran. Nggak berani. Kenapa nggak mau bicara Al-Quran? Tadi nggak berani. 5 menit kita bahas Al-Quran. Yang lain tolong diam. Siap. Makasih waktu agak banyak. Oke. Pakai telepon bangga ini. Ini alasan saya, Budi, kenapa saya tidak mau membahas Al-Quran dengan murtadin odong-odong. Mari kita sekarang membahas Al-Quran. Boleh? Ya, nah sekarang gampang ya. Sekarang tunjukkan di mana Allah SWT sebelum dia datang menghampiri Muhammad. Itu yang paling kalian nggak bisa jawab. Budi, inilah yang saya katakan. Anda murtadin odong-odong. Kita mau membahas Al-Quran, Anda justru bahas apa ini ceritanya? Anda bahas apa ini? Saya ajak Anda membahas Al-Quran. Dong. Bahas Cuma pembuktian aja, bahas pembuktian, nggak usah ayat-ayat itu kan. Itu makanya aku bilang, tolong ya teman-teman, 3 menit, 4 menit lagi. Itu makanya aku bilang. Gampang kan? Jawab aja udah. Jawab aja udah. Itu makanya aku bilang, orang kafir itu tidak layak membahas kitab suci. Kenapa? Orang kafir itu pertama tidak pernah mandi junub. Kedua, makanannya makanan haram semua. Ketiga, tidak pernah mendengar tinggal Tuhan. jawab aja kalau ada jawabannya. Kalau ada jawabannya, jawab Jadi, aja. saya mengajak Anda bahas Al-Quran. Ini sekarang Anda bahas apa? Ketika kita membahas Al-Quran, berarti kita membahas kitabullah. Ketika kita membahas kitabullah, berarti kita membahas ayat-ayat Allah. Iya, kalau membahas ayat
lihat itu kan imani. Sekarang kan saya minta bukti. Saya nggak minta imani, itu nggak soal imani, Pak. Ini bukan saya minta Anda untuk mengimani. Ini saya mau minta Anda membahas Al-Quran. Bisa nggak kita bahas Al-Quran? Saya nanya kan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia datang menghampiri Muhammad, ada nggak datanya dia pernah ada gitu loh. Kalau ada di ayat kalian, ya jawab dong, tinggal jawab aja Pak. Ibu tidak sedang membahas Al-Quran. Loh, nggak sedang. Yang saya omongin apa ini? Itu kita sudah sedang membahas Al-Quran, Bu. Kalau membahas Al-Quran itu pertama, kita membahas tentang qiraat, kita membahas tentang tajwid, kita membahas tentang... Nah, itu kan imaninya, Pak, aplikasinya. Makanya itu ku bilang Buti. Makanya itu ku bilang Buti, tolong jangan fitnah saya, karena Ibu katakan saya takut membahas Al-Quran. Bukan. Saya tidak sedang ingin membahas sesuatu yang Ibu tidak tahu sama sekali. Oh gitu, tidak, dengan siapapun Bapak saya perhatikan, saya ikutin loh, nggak ada berani membahas tentang itunya Bapak sendiri. Saya mah melihat dari orang-orang. Sekarang gini, Bu. Sekarang gini. Kenapa Pak Zulkifli nggak bisa jawab di mana pengakuan dari orang Yahudi bahwa Injil, Zabur itu sudah berubah? Bapak nggak bisa jawab kan? Langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk. Buti. Yang Anda fitnahkan ke saya satu. Anda mengatakan saya takut membahas Al-Quran. Ya, sekarang jawab aja Pak. Kalau nggak takut Pak, buktikan aja, gampang aja kan? Udah selesai Nah, jawabannya. baru kita bahas Al-Quran. Oke, kita bahas Al-Quran ya. Nah, Itu pertanyaan saya nggak mau tanya yang Ibu Uti, kita bahas Al-Quran sekarang. Ibu Uti sekarang di dalam... Oke. Pada saat kita ingin mempelajari Al-Quran, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal huruf hijaiyah. Boleh kita mulai, Bu? Lah, kalau yang itu mah akal-akalan, Pak. Udah tahu saya. Nah, inilah sebabnya saya tidak mau membahas Al-Quran dengan makhluk Akalan itu ya. yang mengaku berakal tapi tidak punya otak, tidak difungsikan. Itu makanya alasannya. Ibu sudah tahu sendiri kan, kenapa saya tidak mau membahas Al-Quran dengan kalian? Ya kan? Sudah tahu jawabannya kan? Pak, kalau Sudah tahu jawabannya kan? jawab aja. Kenapa umat Islam tidak mau membahas Al-Quran dengan para kafirun? Karena para kafirun itu tidak ada ilmu tentang kitabullah, tentang kitab suci. Sekarang Anda mengatakan, ayo kita bahas Al-Quran. Saya aja, ayo kita mulai dari huruf hijaiyah. Huruf dasar itu ada berapa huruf ini? Itu Pak, nih tahu nggak Pak? Itu membahas bahasa Arab Pak. Makanya berarti memang bahasa Pak. Ada hubungannya. Bahasa Arab aku nggak tahu Pak. I don't know Pak. Sebagai umatnya Paulus itu tidak bisa duduk untuk bersanding dengan umat Islam membahas kitab suci, nggak bisa. Ibu cuma bisa bahas terjemahan, gitu loh. Kalau mau bahas Al-Quran, hadapkan saya orang Kristen yang bisa bahas kitab saya. Jangan yang kayak Fatima tadi itu. Jangan, itu nggak level bahas Quran, nggak cocok dia. Untuk mengetahui sampel kulit-kulit Al-Quran aja kagak, gitu loh. Jadi kalau bahas Al-Quran, ayo. Tapi kalau ibu mau membahas terjemahan, jangan katakan ibu sedang membahas Al-Quran dan jangan fitnah saya tidak berani bahas Al-Quran gitu. Ya, saya ini orang yang terpelajar dengan kitab saya, Bu. Jadi kalau ibu mau bahas Al-Quran, ayo kita masuk ke dalam. Ibu bisa apa? Nahwu, sholat, lugah, balaghah, i'rab, atau nasab mansukh atau apa? Tidak ada kan yang ibu bisa tentang Al-Quran. Dengan demikian, Kristen sedunia tidak layak, tidak pantas, tidak cocok membahas kitab suci Al-Quran. Al-Quran terlalu suci untuk dibahas oleh orang-orang kafir. Paham Bu ya? Terima kasih. Bang Zuma. Jadi kalau menurut saya, jangan ini buat teman-teman semua, jangan percaya yang namanya penipu Tiwatimena ini. Karena di dalam sebuah perdebatan, dia mengaku Protestan, kadang dia mengaku Katolik. Kemarin di dalam kesaksian pendeta Yusuf Manubulu, dia mengaku murtadin. Silahkan buka channel Umi, dengarkan pengakuannya. Dengarkan pengakuannya bahwa si Umi ini ngaku dari keluarga haji.
Ngaku iya. dari keluarga haji, tapi dia mengakui kalau neneknya itu berprofesi sebagai dukun. Di Iya. mana ada haji jadi dukun? Lah, emang iya. Mau bilang apa? Ayo ketawa rame-rame, ada. Haji berprofesi sebagai dukun. Orang sakit jiwa semua. Silakan. Kalau memang iya. Yo ketawa. Ketawain Kegoblokan rame-rame. Putiwati Mena diekspos di sini. Yang saya heran itu apa-apa ada di kitabnya. ya. Bukan pengakuan. SMP mau bisa baca Quran dong. Yang saya herankan dan sampai sekarang saya nggak habis pikir. Ada sesuatu di Biblos itu, ikan goreng menjadi ikan bakar dan kutu menjadi sebuah nyamuk. Itu kan ada sebuah perubahan ya. Kalau kita bahas rame-rame mengenai perubahan itu, mereka itu mengatakan dengan tenang saja, terus ya kalau begitu terjemahnya salah, kalian protes saja kepada LAI. Tetapi kalau namanya Ibu Uti Wamena aku ganti menjadi Kutil Wamena, dia dengan serta-merta marah-marah. Saya sama sekarang heran dan gak habis pikir, ini kitab sucinya dari Tuhannya, ada perubahan di sana dan kita korek-korek, dia nggak marah. Tetapi pribadinya, kalau kita rubah namanya sedikit dengan Uti Wamena jadikan Kutil Wamena, dia langsung naik darah. Itu saya sampai sekarang heran, kenapa mereka itu pikirannya begitu? Apa mereka itu nggak punya giro ya? Ya pantas saja lah, Tuhannya mati kok. Itu aja sih pendapat saya. Silakan yang lain. Sekali lagi ya, buat saudara-saudara silakan kalau tidak percaya, ingin mendengarkan kesaksian penipu Utiwati Mena, silakan buka channel Umi. Dia melakukan pengakuan tipu daya di channel Yusuf Manubulu. Agak dekatan sedikit Umi, kurang keras suaranya. Oh, kurang keras ya. Halo, begini gimana sekarang? Oke, agak lumayan. Jadi Umi kemarin sudah melakukan reaction terhadap pengakuan Utiwati Mena yang nyata-nyata dia itu penipu. Karena kenapa? Di dalam satu perdebatan, hari ini dia mengaku Protestan, besoknya mengaku Katolik, dan kemarin dia mengaku seorang murtadin. Dia menceritakan kalau dia dari keluarga Muslim yang taat. Bahkan kakeknya saja katanya Haji Mesir. Yang dimaksud Haji Mesir itu apa sih? Ya kan? Lalu Maksudnya pernah ke Mesir jualan ini sayur lontong sama luga. Ya itu Mas Yuma, saya herannya itu ya. Iya. Ada kitabnya yang ada perubahan di sana, dia tuh tenang-tenang aja, nggak marah begitu ya. Tetapi kalau namanya agak dirubah sedikit, dia marah-marah. Kita sebagai umat beragama, umat Islam, teman kita di sini ada teman juga kita Yahudi. Kalau mereka itu dirubah-rubah, saya tanyakan kepada Mas Faren, apakah Mas Faren akan marah? Coba sih Mas Faren, coba dibuka moodnya itu. Jadi pasti marah, pasti marah. Kita di sini pasti marah. Tetapi umat sebelah ini sudah jelas ada perubahan-perubahan di sana. Tapi mereka tenang-tenang aja. Nah, ini perlu kita pikir bareng-bareng ini. Kenapa mereka nggak bisa marah ya? Silakan yang lain. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit ya, Bang Zulfikar ya. Nah, dari pengakuan dari pengakuan Utiwati Mena ini, silakan dibuka kalau tidak percaya. Dia mengakui, kebohongan kafir yang mengaku murtadin selalu begitu, selalu berasal dari keluarga yang taat, bahkan dari keluarga haji, neneknya haji, kakeknya dia itu adalah Haji Mesir. Nah, tapi neneknya ini punya profesi menurut dia adalah seorang dukun. Nah, inilah lucunya kebohongan mereka itu. Allah itu selalu membuka kebohongan mereka dari mulut mereka sendiri. Betul sekali. Bu Uti masih ada di sini, Dek? Kabur kayaknya. Oh, saya ingin... Iya, gini Bang, kalau membuktikan kalau menjadi umat terjemahan itu adalah suatu kebodohan yang sangat-sangat nyata. Tapi sayangnya dia sudah kabur ya. Ya udah lanjut. Karena ada Umi di sini, Utiwati Mena itu di mana ada Umi, Utiwati Mena dengan Helen, Putri Siloam, di mana ada Umi dia tidak akan betah. Itu sudah menjadi satu kebiasaan dia, di mana kalau berdebat Umi juga selalu respon voice note dia nggak pura-pura nggak dengar, nggak lama dia left dari grup. Seperti itu. Sekarang barusan di Zoom pun
Dia lagi antang-antang, begitu Umi bunyi kenapa dia mesti kabur? Ya juga ya. Jangan-jangan. Tapi tadi Bang Sul tadi apa? Tadi yang dirubah namanya itu kayak mana ceritanya? Ikan bakar dijadikan ikan goreng pakai madu, terus kutu jadi nyamuk itu loh. Itu pernah kita bahas. Ada Uti Wamena, malah dia menyalahkan kita. Pertanyaanmu salah satu. Ada LAI. Lah kita kan bingung ini. Nah sedangkan kita ya, kitab kita dirubah satu titik. Wah kita marah itu, bisa berdarah-darah kita. Teman kita yang Yahudi juga marah kalau kitabnya itu dirubah. Nah sedangkan umat sebelah itu dengan tenang dan santai, tidak ada gironya. Tetapi kalau namanya itu dirubah sedikit, dia mati-matian membela. Mungkin sampai berdarah-darah lah. Dia berarti kalau saya simpulkan, mereka itu lebih mementingkan keegoannya daripada agamanya. Berbeda dengan kita yang Islam, dengan teman kita yang Yahudi. Kitab kita dirubah sedikit satu titik pun. Loh kita bila-bilain nyawa perlu saya kalau perlu nyawa saya taruhkan itu. Itu loh Mas Yuma. Aneh kan mereka itu. Akhi Valen masih ada di sini. Pada kabur semua. Oh, itu ada Mas Valen. Mas Valen? Iya. Saya minta dong yang teman yang lain bisa nggak tampilkan ayat kejadian 22 ayat 11. Kejadian berapa? Kejadian 22 ayat 11. Biar aku share sini dah. Ya silakan kita buka ayat-ayat mereka. Tolong teman-teman yang lain bantu share screen. Kirain aku yang share screen. Di situ ada kata ya Tuhan. Bang Valen, boleh nggak di kejadian ini, di ayat ini, di original teksnya dibunyikan, bisa nggak Anda baca? Yang kejadian 22 ayat 11 ya? Ya betul. Saya ingin tahu betulkah di situ ada kata ya Tuhan? Kalau gua baca aslinya, Vayikra Elo Malak Adonai Minas Samayim Fayomer Abraham Henoni. Fayomer Hineni. Hineni itu apa artinya Bang? Hineni ini kayak apa ya? Saya sendiri. Aku gitu. Ini aku jadi tunggal. Jadi arti yang sebenarnya ketika dikatakan Wayikra Eloi Malak Hasem Min Hasamasim, di situ kan artinya langit, bukan surga kan? Iya, langit. Betul. Jadi ketika dia katakan di sana Heneni, itu artinya merujuk kepada si Abraham sendiri. Iya, itu tunggal. Tetapi di terjemahannya kitabnya orang Kristen kemudian berubah menjadi ya Tuhan. Ya kalau bilang LAI sendiri mengakui kalau coba tadi yang LAI tadi tolong ditampilkan tadi. Nah tuh, bukti Anda pingsan, andai kan Anda belum keluar ini. Saya buktikan bagaimana kemudian umat terjemahan itu termehek-mehek dengan kitab yang mereka ditipu dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, di situ ujung kalimatnya adalah Abraham Weomer Hineni. Bukan kata hi Hasem atau apa gitu dalam bahasa Ibrani. Jelas. Nah, itu kan? Bagaimana coba kita lihat? Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Ini yang mau diajarkan kepada generasi kita selanjutnya. Tipuan-tipuan kayak begini. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Coba. Di situ jelas dikatakan terjemahan yang aslinya harusnya, tetapi berserunya malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Sahut kemudian Abraham, ya saya, bukan ya Tuhanku. Abraham bilang, ya saya. Artinya, ya saya mendengarkan apa yang kau serukan wahai malaikat. Ini di Lembaga Alkitab Indonesia justru dikatakan, ya Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu datang kepada Abraham bicara. Sehingga apa yang ingin dia jelaskan?
Di masa Abraham, Tuhan pun sudah nusul menjadi manusia, menjadi malaikat. Sehingga dirubahlah arti daripada Heneni itu menjadi ya Tuhan. Padahal sebenarnya merujuk kepada Abraham sendiri. Ya saya. Wahai Abraham, ya saya. Itu maksudnya. Tapi dirubah, ya Tuhanku. Hai, mantap. Jadi itu salah satu ayat. Dan masih ratusan ayat yang bisa membuktikan bahwa umat terjemahan ini adalah umat tersesat. Oke, terima kasih Bang Valen.